Shalom aleihim bisem Yeswah Masyah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta PPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya saudara-saudara ya. Temanya ini gini ya, pertanyaan dari seseorang yang baptis di Bandung ya. Di Bandung, Jawa Barat ya. Begini pertanyaannya. Yunus dimakan ikan mati apa tidak? Ya saudara ya. Yunus dimakan ikan berapa lama? 3 hari 3 malam. Mati apa enggak? Mati pak. Mana ada orang dimakan ikan enggak mati gitu. Itu bahkan dipakai untuk perumpamaan itu oleh Yesus itu. Sebagaimana Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, maka anak manusia juga 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Mati itu kan, Yesus saja mati di dalam rahim bumi. Itu Yunus juga mati pak di dalam perut ikan itu. Nah, yang bilang mati siapa? Ya pakai logika pak. Harus pakai logika ya. Meyakini sesuatu jangan pakai logika ya. Pakailah ayat Alkitab. Ini pertanyaan sederhana tetapi tidak semua orang bisa jawab loh. Yunus dimakan ikan 3 hari 3 malam. Mati apa enggak? Kalau kita tanya orang, pasti orang jawabnya mati. Tidak mungkin 3 hari 3 malam kok enggak mati. Makanya ikut sekolah Alkitab ya, biar Anda semua tahu hal seperti ini ya. Yunus 1 ayat 17. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan huruf besar semua. Atas penentuan Tuhan huruf besar semua. Artinya Tuhan itu nyuruh. Tuhan itu nyuruh ikan gitu. Ikan ini untuk untuk menelan gitu, menelan Yunus. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. 3 hari 3 malam lamanya. Lalu ini dipakai oleh Yesus di dalam Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Baru nanti bangkit ya. Makanya Yesus saja mati waktu disalib lalu tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu mati. Apalagi Yunus dimakan ikan 3 hari 3 malam. Ilmu kedokteran manapun nggak ada yang bilang ya orang bisa hidup dimakan ikan 3 hari 3 malam. Makanya perhatikan Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan huruf besar semua ya. Jadi Yunus ditelan sama ikan itu bukan atas kemauan ikannya ya, tetapi atas penentuan Tuhan. Ikan besar. Ikan besar itu apa? Apakah paus? Tidak. Belum tentu paus juga ya. Nggak usah ditafsir-tafsir. Ikan besar. Nah ini dia. Ikan besar ini ciri-cirinya adalah di dalam Yunus 2 ayat 10. Ikan besar ini bisa mengerti firman Tuhan. Maka Allah berfirman kepada ikan besar itu, lalu Yunus dimuntahkan. Mana ada ikan besar ngerti firman dari Tuhan? Ya, jadi siapa sebenarnya ikan besar? Sebenarnya ini malaikat. Ya, ikan besar ini sebenarnya malaikat. Ya begitu cara baca Alkitab. Sebab atas penentuan Tuhan ikan besar ini menelan Yunus. Lalu ikan besar ini mendengar firman Tuhan lalu memuntahkan Yunus ke darat di dalam Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Lalu pertanyaan Yunusnya mati apa enggak terjawab apa enggak? Ya terjawab. Mati apa enggak? Enggak. Bagaimana bisa bilang enggak? Baca Yunus 2 ayat 1. Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Mana ada orang
orang mati bisa berdoa? Ya Yunusnya hidup di dalam perut ikan. Kok bisa hidup, Pak? Kan atas penentuan dari Tuhan. Ikannya ini ikan apa sih? Sebenarnya malaikat. Karena ikan ini di ayat 10, Yunus 2 ayat 10, bisa mengerti firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman pada ikan itu, lalu ikan itu memuntahkan Yunus. Ikan ngerti firman Tuhan, ikan macam apa? Malaikat itu. Ya, malaikat yang menangkap Yusuf dalam bentuk Yunus dalam bentuk ikan besar. Mati enggak? Enggak. Yunus itu bisa berdoa dari dalam perut ikan tuh di pasal 2 ayat 1. Clear, ya. Jadi very clear, supaya semua itu jangan sampai hanya berdasar pada asumsi lalu logika ya. Ikuti ayat Alkitab. Ayat Alkitab sudah ada jawabannya. Yunus 3 hari 3 malam dimakan ikan, mati apa enggak? Jawabannya enggak, sebab Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Dan ikannya ini enggak sembarang ikan, ikannya ini bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam Yunus 2 ayat 10, lalu memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Yunus itu 2 kali diutus ke Niniwe. Yang pertama dia enggak mau, lalu dicaplok ikan, lalu dibuang lagi ke darat, balikin lagi. Nanti di pasal 3 diutus lagi ke Niniwe lagi. Nah kali ini Yunusnya mau gitu ya. Itu ya. Jadi Bapak yang tadi baptisan di Bandung yang nanya itu saya sudah jawab. Ini juga pertanyaan yang umum ditanyakan oleh yang lain juga ya. Makanya ikut sekolah Alkitab supaya ngerti hal-hal seperti ini ya. Puji Tuhan, hari ini saya membaptis jadi totalnya jadi 7 orang ya. Jam 12 itu 2, lalu jam 15 enggak, jadi jam 14 mundur lagi 5 orang. Jadi semua 7 orang di Bandung hari ini dibaptis. Apakah ada yang dari non-Kristen? Jawabannya ada. Ya, ada ya, yang dari non-Kristen ada. Saya tidak pernah kenal dengan mereka dan mereka mau dibaptis dengan sendirinya ya. Baik, padat, singkat dan clear penjelasan ini. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silakan, karena Anda harus tahu hal-hal yang sederhana seperti ini. Jangan sampai Anda diberikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Juga termasuk yang mau ikut debat ya, 18 Juli hari Sabtu, Kristen dan non-Kristen, kemudian 1 Agustus Kristen domba dengan Kristen kambing atau Kristen Allah Esa dengan Kristen Tritunggal ya. Dikeroyok nggak apa-apa, karena ada 10 debater toh, saya sendiri ya toh, 1 orang dikeroyok 10 debater nggak apa-apa ya, baik itu dari non-Kristen maupun dari Kristen kambing ya. Ada event organizer the big one Medan yang melakukan ini ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian TPBS. Haleluya, amin.